Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Pagi hari ini saya mau membuat tutorial bagaimana cara membuat tekwan tanpa harus menggunakan ikan dan tanpa harus menggunakan telur, tapi dia tetap lembut dan enak banget untuk dimakan. Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, share, komen. Komennya boleh berupa saran dan kritikan. Yang penting itu membangun untuk channel kita. Dan juga aktifkan juga tombol loncengnya supaya Bunda mendapatkan notifikasi pertama kali saat kami mengupload video terbaru. Ya udah, terima kasih ya Bunda. Ini bahannya sudah saya siapkan. Ini ada 250 gram terigu ya. Kemudian mau saya kasih garam untuk perasanya itu setengah sendok makan. Dan kita aduk-aduk ya, aduk-aduk dulu pakai spatula. Kemudian saya akan menyiram terigu ini dengan menggunakan air yang baru mendidih ya. Ada airnya benar-benar panas. Ini Bunda secukupnya aja. Silakan Bunda lihat di deskripsi boxnya berapa air yang saya gunakan nanti ya, supaya Bunda tidak kebingungan. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini harus benar-benar kita aduk dengan baik ya, supaya dia merata yang terkena airnya. Oke, ini sudah tercampur rata. Jadi Bunda, ini terigunya kita dinginkan dulu, tapi nggak terlalu dingin juga. Yang penting sudah kuat untuk menahan panasnya saat kita mencampurkannya dengan sagu. Kemudian sekarang saya mau siap-siapkan dulu bahan-bahan untuk bumbu kuahnya. Untuk bumbu-bumbunya ini sudah saya siapkan. Yang pertama saya sudah menyiapkan bawang putih sebanyak 9 siung. Bawang merahnya ini ada 6 buah. Ini ada ketumbar 1 sendok makan. Dan ini adalah penyedap rasa, nanti kita pakai secukupnya aja. Kemudian ini ada garam yang kita gunakan untuk mengulek bumbunya nanti ya. Kita gunakan juga secukupnya sesuai selera ya Bunda. Nanti di tes aja rasanya seperti apa. Kalau kurang asin atau nanti kalau kurang asin tinggal tambahin, tapi usahakan jangan keasinan ya. Kalau keasinan nanti kita susah untuk mengubah rasanya untuk menjadi lebih enak gitu. Kemudian ini adalah daun bawang dan daun sop yang sudah saya iris. Kita gunakan secukupnya aja juga. Kemudian kalau Bunda biasa menggunakan ebi atau biasa menggunakan udang rebon juga boleh ditambahkan, tapi ini saya tidak pakai karena anak saya alergi makan yang sejenis ebi, sejenis udang rebon atau ikan asin seperti itu, jadi saya tidak memakainya. Sekarang kita mau tumbuk dulu bahan-bahannya. Kita tumbuk dulu bumbu-bumbu ini ya. Garam, bawang merah dan bawang putihnya kita tumbuk serta ladanya juga. Tapi kalau bawang merahnya kita tumbuk sebagian aja, sebagian nanti kita iris. Untuk bawang gorengnya ya Bunda. Oke Mom, sekarang kita mau tumis dulu bumbunya yang sudah kita siapkan tadi. Sekarang kita hidupkan dulu kompornya. Kemudian kita masukkan bawang gorengnya. Ini bawang gorengnya kita goreng sampai garing dan harum ya. Baru saya memasak bumbunya, sekarang mau saya siapkan dulu airnya.
Ini kuahnya sudah saya siapkan sebanyak 120 kurang lebih 120.200 ml ya, atau 2 liter lebih. Ini saya masak dulu sembari kita menunggu bumbunya ini matang. Ini sudah cukup. Sekarang kita masukkan bumbu yang kita haluskan tadi. Ini kita tumis sampai harum ya. Jadi untuk tumis bumbunya ini cukup lama, karena kita harus menunggu dia benar-benar harum gitu, supaya nanti dia enak ya, maksudnya gurih gitu kalau sampai harum. Karena kalau setengah matang seperti ini langsung kita masukkan ke kuahnya, rasa kuahnya nanti malah kayak hambar gitu. Tapi kalau sudah harum kita masaknya, nanti akan berasa gurih kuahnya. Oke, ini cukup garing ya, ini sudah harum. Tapi ini tidak terlalu garing sebenarnya, cuman karena pengaruh kamera aja jadi seperti kayak gosong. Tapi ini sebenarnya nggak gosong ya bunda. Sekarang kita masukkan bumbunya ke dalam air yang sudah mendidih. Jadi ini apinya kita kecilin aja nanti pas setelah kita masukkan bumbunya. Well, ini bumbunya sudah saya masukkan, tinggal kita kecilkan aja apinya sembari menunggu bumbunya itu menyatu dengan kuahnya. Kita buat dulu pentol tekwannya. Oke, ini pentol tekwannya ya. Ini sagunya saya kira-kira aja, tapi nanti saya masukkan ke deskripsi box seberapa banyak yang kita butuhkan. Ini saya menggunakan tangan karena tangan saya sudah dicuci bersih ya bunda. Kalau tidak dicuci bersih nanti malah kurang steril. Aduk-aduk aja seperti ini sampai adonannya itu pas gitu kekentalannya. Ini adonannya, kalau kita buat tekwan sagu seperti ini, campur terigu kayak gini, sebenarnya nggak perlu terlalu kalis ya, karena kalau terlalu kalis itu malah akan membuat tekwannya itu menjadi keras gitu. Itu sih kalau tips dari saya, kalau saya biasa membuat tekwan sagu itu kayak gitu.
Oke, saya stopkan dulu kameranya ya Bunda, karena saya akan memegang mangkoknya dulu supaya adonannya cepat selesai. Oke, jadi adonannya seperti ini jadinya ya Bunda. Tuh, ini sudah cukup. Sekarang kita masak karena air yang kita didihkan untuk merebus ini tadi sudah mateng. Oke, tuh. Tapi sebelum kita masukkan tewannya, ingatkan kembali jangan lupa untuk memberi sedikit air, sedikit minyak supaya tidak menggumpal ya. Masukkan sekarang sedikit demi sedikit adonannya. Kalau sudah memasukkan adonannya, ini sama seperti kita buat tewan ikan atau tewan telur ya. Kita harus menunggu dia mengapung dengan sendirinya, lalu diamkan sebentar, baru diangkat untuk memastikan dia benar-benar sudah matang. Well, ini untuk tewannya kita masak sampai adonannya benar-benar habis. Dan sembari kita menunggu adonannya ini, tewannya ini matang, nanti kita mau cek rasa dari kuah yang sudah kita masak tadi, apakah sudah pas atau ada yang kurang. Sekarang kita tambahkan dulu penyedap rasanya secukupnya aja. Kemudian kita tambahkan lagi garam ya, karena ini belum ada rasa asinnya sama sekali. Kemudian Bunda aduk-aduk lagi dan diamkan sejenak. Oke, ini sudah pas ya rasanya ya. Tinggal kita tambahkan daun bawangnya, daun sopnya, timun, dan juga boleh juga kita tambahkan labu siam, bihun juga boleh nanti pas kita penyajian. Oke, ini pentol tewan juga sudah matang. Sekarang kita matikan kompornya dan kita angkat. Ini lembut banget ya Bunda. Walaupun tanpa ikan, tanpa telur, tapi ini rasanya sangat lembut. Dan enak banget. Ini juga sangat ekonomis kalau saat kantong kita menipis, jadi boleh deh sarannya, pilihannya untuk membuat tewan sagu dan terigu aja.